movie makernya yang kita punya, apapun. Tapi kalau saya sih lebih suka sama Vlogit ini, karena kita bisa, itu sederhana banget. Terus bis itu udah masukin videonya, kita masukin juga musiknya. Jadi sebelum kita proses edit itu, kita harus punya bahan-bahan buat editnya. Jadi ini agak berantakan banget ya saya ngejelasin ya. Jadi pertama, saat kita membuat video, yang pertama dilakukan adalah membuat storyboard. Storyboard itu kayak RPP pembelajaran gitu ya, kalau guru. Jadi kita tahu nih, kita mau bikin apa, judulnya apa, kemudian alat-alat yang digunakan. Kalau saya nih, sederhana banget nih, pakai ini nih. Ini tripod yang saya punya. Saya nggak punya. Ini tripod yang saya punya. Ini tripodnya yang saya punya. Ini harganya, ini harganya cuma 25.000. 25.000 aja ini. Nggak usah mahal-mahal. Ini sederhana banget. Terus saya pakai meja atau apalah ya buat penyangga dia supaya lebih tinggi. Ini saya gunakan ini buat bikin rekaman. Biar HP-nya diri sendiri, karena nggak mungkin saya pegang, pegel. Kemudian buat suara, buat alat dan buat alat-alatnya ya. Ini saya pakai ini doang. Ini mic. Ini kalau dibeli harganya sih 10.000. Murah kan ya? Saya nggak kedengeran apa-apa ya. Halo, tes. Halo, dengar kok. Nah, dengeran ya. Oke deh. Saya pikir kayak saya ngomong sendiri gitu. Selanjutnya, alat berikutnya pasti ini yang saya punya nih, satu rekaman, satu file isinya tuh video tentang iJack gitu. Jadi saya udah masukin semua template-template yang mau saya edit dalam satu tempat. Kayak kemarin senam pucuk-pucuk saya masukin dalam satu file. Terus ini saya mau saya buat seperti ini. Ini udah ada logonya saya masukin, ending template-nya sudah saya masukin. Jadi itu kita harus buat dalam satu file. Kenapa harus buat dalam satu file? Biar kita nggak capek-capek nyariin data yang kita punya. Gitu. Ya, jadi yang pertama tadi adalah menyiapkan storyboard. Yang kedua kita siapin alat-alatnya. Kemudian yang ketiga adalah kita menyiapkan video-video dari storyboard itu. Jadi nanti kita udah dapet nih, oh oke, buat yang adegan ini saya ngambilnya di sini, tempatnya di sini, kemudian siapa aja orang-orangnya atau kita sendiri gitu ya. Jadi kita bikinlah videonya. Sebelum dimasukin ke file, kita pastiin dulu videonya udah bagus apa enggak. Jangan sampai kita harus take berulang kali gitu ya, capek nanti. Jadi setelah direkam, pastiin dilihat dulu, diulang, udah bagus, baru ke adegan berikutnya gitu. Udah dibuat storyboard, sudah disiapin alat, sudah merekam, lalu siapkan musik-musik atau background yang mendukung. Pertanyaan kemarin kan, bentar ya. Pertanyaan kan, apa link yang bisa digunakan untuk mendapatkan background music atau gambar yang menarik dan gratis? Nah, untuk dapetin, kan kita udah punya nih video yang mendukungnya. Kemudian di saat kita mau di dalam video itu kan ada background ya untuk menguatkan si video. Nah, kita bisa ambil dari bensound.com. Bensound.com nih kayak gini. Bentar ya, saya cari dulu baru saya share.
Jadi bandsound.com ini isinya adalah musik-musik pendukung, dan ini tuh ini nih bandsound.com tuh. Bandsound.com ini isinya musik-musik yang mendukung. Kita juga bisa milih nih mau tema-temanya apa, dan dia ada pilihan. Ada yang bebas gitu, tapi ada juga yang berbayar. Cuman kalau udah ada tulisan download, kita boleh download aja. Tapi etikanya adalah ketika kita ngambil punya orang, maka kita harus masukkan itu ke dalam kalau dibilang kreditnya gitu. Ibaratnya ditulis belakangnya musik, background music _bandsound.com supaya tidak melanggar hak cipta. Gitu. Ini saya ngambilnya dari sini biasanya. Atau bisa juga pakai di YouTube. Di YouTube ada namanya audio library. Itu dicek-cek dah. Saya belum nyobain soalnya. Saya baru cari tahu, tapi belum mencoba. Saya lebih prefer sih pakainya yang bandsound.com ini. Ada banyak pilihan. Nih misalnya ya, kita mau ngedownload, tapi kita mau dengerin dulu musiknya pas apa enggak. Kedengeran nggak ya ini? Kedengeran nggak? Kedengeran Belum. Musiknya? Enggak. Oke, Belum. bentar ya. Belum ya, sebentar. Di mana ya kalau mau nge-share ini tapi ada musiknya? Ya, cobalah ya. Nanti, jadi kita cobain dulu, didengerin nih. Misalnya nih ya, didengerin. Hasil itu kalau udah sesuai, tinggal kita download. Nah, di sini kan ada ini ya, ada kata-kata ini. Tinggal download aja udah. Download tuh udah masuk deh ke daftar list lagu kita. Ntar tinggal kita masukin ke dalam satu file seperti ini. Jadi semua musik masuk ke sini. Ini saya ada dua inian juga. Yang ini nah ini kerjaan saya di pekan ini, insya Allah Sabtu tayang di YouTube-nya iJack Lab ID. Nah ini, jadi saya udah nyiapin semuanya buat videonya, udah disiapin, musik-musiknya udah saya siapin, jadi ketika saya mau ngedit, itu tinggal masuk-masukin aja. Dan ketika mau masuk-masukin juga ada caranya lagi. Gitu ya. Pertanyaan yang pertama udah ya. Kemudian, apakah kita diizinkan mengutip sembarang link video tertentu untuk dijadikan background music atau background gambar video kita sendiri? Boleh. Ada link untuk ngambil video yang gratis. Mau tahu nggak? Assalamualaikum, Pak. Namanya, sepi banget ya sendirian. Iya. Lagi join, Pak. Iya. Jadi untuk dapetin video-video stok gratis itu ada dua, namanya adalah Videvo dan ini bentar, saya belum share ya, lupa. Ini sebentar saya share ya. Masya Allah. Nah ini namanya apa ya bacanya ya? Pexel. Ya pokoknya gitulah. Ini tulisannya ya. Pexel. Ini bisa ngambil videonya. Bisa lihat ada pilihan-pilihan topiknya. Kita mau cari apa. Tinggal pilih-pilih aja. Kemudian ya tinggal dilihat. Kemudian udah oke. Ini sepertinya bagus. Download. Mudah bukan? Tapi balik lagi tadi, jangan lupa cantumin kreditnya. Itu diambil dari mana. Atau yang kedua, ini selain Pexel ada juga namanya Videvo. Bentar ya, lagi loading. Ini Videvo namanya. Mau cari apa? Mau cari video? Ada. Musik ada.
Sound ini kayak misalnya kita mau bikin aktivitas komunikasi dua arah dengan menggunakan media telepon gitu. Terus kita bikin videonya gitu, anak dari jauh-jauhan, terus kita pakai sound kring. Nah, itu ada di sini nih. Ya, gitu. Atau cari di YouTube juga ada pakai kata kuncinya sound effect apa gitu. Sound effect hujan, sound effect bom, sound effect suara kendaraan di jalanan yang berisik gitu. Itu ada insya Allah. Lebih gampang sih nyarinya pakai bahasa Inggris. Jadi dia akan lebih banyak keluar referensinya gitu. Kemudian apalagi ya? This meeting has been upgraded by the host. Now include unlimited minute. Wih, keren. Udah unlimited ini Zoom-nya. Iya. Oke. Nanti ada yang undang lagi. Oh gitu. Itu Bisa itu tadi. panjang. Oh gitu, siap. Ya, jadi cara pertamanya untuk membuat video adalah seperti itu tadi. Yang penting kita punya pasang niat, insya Allah semuanya ada jalan. Nah, kalau merasa nggak bisa, kalau merasa belum bisa berarti belum dicoba. Kalau udah dicoba, udah sering-sering, pasti ketagihan. Kayak saya. Seru gitu, membuat satu rangkaian video yang terpisah-pisah kemudian disatukan menjadi jalan cerita yang bagus banget. Gitu. Dan itu hasil ketika nonton tuh kayaknya cuman 2 menit 3 menit kok kerjainnya panjang banget ya, emang begitu gitu. Untuk hasil yang bagus itu kan emang perjuangannya panjang ya. Nah, mungkin nanti saya mau ngajarin sebelum ke berikutnya mungkin ada pertanyaan kali ya? Biar saya tahu gitu yang mau ditanyain apa, jadi jelasinnya yang itu aja gitu. Benar. Iya, Bu Heni. Jadi memang harus di laptop ngeditnya ya? Ada dua, bisa di laptop, bisa di HP. Kalau saya pakai di laptop karena apa ya, ada yang tidak ada di HP dan lebih banyak kayak apa ya, misalnya aplikasi-aplikasinya tuh lebih lengkapan di laptop di Wondershare Filmora ini dibandingin kalau pakai Vlogit di HP gitu. Dan memang hasilnya lebih bagusan di laptop dibanding di HP, sederhana gitu. Kalau di HP tuh sederhana hasilnya sih. Karena dia terbatas ya, ada watermark itu loh. Kalau yang Filmora ini nggak pakai watermarknya, jadi hasilnya lebih kayak buatan kita sendiri gitu. Vlogit bisa kok Bu, bisa dipakai buat secara cepat. Misalnya kita mau ngedit cepat, bisa pakai Vlogit ini di HP. Tapi kalau misalnya mau yang lebih detail, itu pakainya di Wondershare Filmora. Ini mungkin saya tunjukin kali ya. Salah satu yang Filmora ya, biar kegambar gitu ya. Maaf ya. Iya, betul. Sebentar ya, saya buka. Nah, ini yang udah saya buat kali ya. Kalau nggak salah, ini deh. Ini saya buka aja ya, jadi hasilnya seperti apa gitu. Ntar kita juga saya mencoba ngasih tahu sedikit sih, belum banyak. Ini saya buka dulu. Lah, kok tutup sih dia? Oh, ini lagi dibuka. Oke. Kok nggak bisa sih? Ini lagi dibuka ya. Kelihatan nggak? Belum ya? Belum. Oh, ketutup sih. Nah, bismillah. Maaf ya, agak loadingnya lama ini.
Lagi muter-muter. Nah, ini nih. Ini ketutup lagi. Nah, ini yang saya kerjain tadi malam. Ini saya butuh waktu sekitar 2 jam untuk nyelesain ini. Setelah beberapa kali gagal, ini yang sudah terbaik lah yang saya bisa. Jadi saya udah nyiapin ini dalam yang pertama tadi yang saya bilang ya, untuk ngedit video itu memang harus semuanya siap. Jadi saya udah masukin video-videonya, musik-musiknya, kemudian template iJack ya. Si awalnya nih, mungkin saya kasih lihat. Ini agak Nah, ini kan buat yang pertamanya ya, standarnya begitu gitu. Lihat di sini ya. Bentar saya. Kok ketutup lagi sih? Screen sharing has stopped as the shared Windows is closed. Maaf ya, sepertinya dia malu nih ininya. Nanti kirim di tele aja, Cik. Saya sudah saya juga. Apanya? Kirim di tele aja. Apanya? Videonya. Video yang udah jadi. Bukan kan? Cara buatnya itu loh. Aduh, ini kenapa sih? Bentar ya. Kayaknya dia lelah deh. Jam-jam kritis. Belum makan soalnya. Ya, pokoknya aduh, saya jadi ini ya, namanya juga teknologi ya. Sebentar, saya buka lagi. Jadi ketika kita mau udah punya semuanya, udah punya video-videonya, sudah punya bahan-bahan untuk diolah, kita masukin dalam satu folder. Jadi seperti yang tadi saya bilang, semuanya dimasukin dalam satu folder. Kita mau bikin video apa, ini seperti voiceover ini, saya masukin dalam satu folder. Isinya ya si yang mau saya edit. Jadi saya tulis 1, 2, 3, 4. Sebenarnya sih harusnya begini nih. Ini kan masih berantakan ya. Nah ini harus kita folder. Nih saya belum ngomong tapi belum share ya. Allahu Akbar, maaf. Ini kan masih berantakan nih ya. Ini bahan-bahan untuk edit. Nah kemudian kita buat dalam satu folder. Ini aja lama ya. New folder. Nah kemudian kita masukin nih. Ini adalah keychain saya bilang karena videonya tentang dia. Ini folderin dalam satu tempat. Satu, masuk semuanya. Masukin aja. Kita masukin. Kemudian ini juga kita masukin dalam satu folder. Supaya kenapa? Supaya nanti ketika kita close continue. Supaya kita nanti ketika mau masukin si Filmora ini masuk ke Filmora ini tinggal sekali klik semuanya masuk gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi di mana ya musiknya, di mana ya ini. Kayak kalau misalnya di sekolah itu kan kita udah ini kelas 1 semuanya kelas 1. Enggak, kelas 1 ada di kelas 3, kelas 3 ada di kelas 4 gitu, nggak campur-campur, tapi udah satu file gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi, karena ketika nyari-nyari lagi malah sebenarnya udah kita bikin, tatonya nyeli terus nggak ada, akhirnya kita ngulang lagi gitu. Jadi nanti malah butuh waktu yang jauh lebih lama. Ini agak lama ya, kenapa ya? Perasaan kalau sama saya dia nggak lama kayak gini. Filmoranya, benar dia malu kayaknya. Kalau saya boleh tahu nih, kalau guru-guru sendiri udah pakai editan pakai video maker apa ya? Kalau saya Viva Video.
Viva Video. Itu ada watermarknya juga ya, Bu? Nggak ada. Yang kalau misalnya selesai, terus bukan selesai, ketika ada videonya tuh udah hasil editan, itu ada tulisan Viva Video gitu ya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak. Oh, yang saya tahu ada soalnya. Ini pakai. Terus yang susahnya dari Viva Video apa, Bu? Rekam suara sendiri. Pokoknya kita mau narasi. Nggak ada gitu. ya itu? Nemu saya. No, jadi kalau misalnya kayak gitu, Bu, Ibu bikin rekaman sendiri pakai record yang ada di HP, bawaan HP. Jadi ketika Ibu ngerekam itu, nanti jangan lupa ketika udah hasilnya rekaman itu biasanya kalau rekaman HP itu dia bukan MP3 belakangnya. Dia WAV atau apa ya, AUD gitu. Nah, itu harus Ibu convert dulu ke MP3. Gimana cara convertnya? Ibu cari di Google, itu namanya convert to MP3. Nanti Ibu masukin data rekaman suara, habis itu jadi deh. Gampang banget kayaknya ya. Karena udah ini kali ya. Gitu, Bu. Jadi nanti hasil rekamannya akan MP3, terus Ibu masuk ke Viva Video, Ibu tinggal, biasanya dia ada fasilitas ini nih. Kalau di Vlogit tuh, kalau di Vlogit, dia, ini saya pakai Vlogit nih, dia jadi ada seperti ini. Mana ya yang saya bikin? Maaf ya kalau ini agak... Bentar. Salah. Ini nih kalau pakai Vlogit, kelihatan nggak ya? Mundurkan. Kalau di Vlogit itu ada yang di sini tuh ada audio. Nih. Nah, itu tinggal masukin. Audionya, pilihannya ada musik, terus apa tuh? Sound effect ya? Efek, sama yang terakhir adalah voiceover. Nah, voiceover ini Bu, nih kelebihannya si Vlogit, Bu. Jadi kita bisa ngerekam langsung video suara kita di videonya. Itu Bu Hendy, mungkin Ibu akan berpindah ke lain hati dari Viva Video ke Vlogit. Saya kayak jualan ini. Ini gampang banget. Jadi saya nih kayak, maaf ya kalau videonya kurang berkenan, saya soalnya tugasnya ini. Akan ada saat dimana kita. Ini saya ngerekam langsung di sini. Jadi videonya kan nggak ada suaranya. Dan ini suaranya yang warna oranye ini suara yang saya rekam pakai voice over ini. Langkahku tak akan. Gitu. Seperti itu. Jadi dia akan langsung nge-match sama si videonya. Mungkin Bu Henny akan berpindah ke lain hati karena di sini ada voice over-nya. Ada lagi yang lain mungkin? Atau bingung ya? Masih bingung. Bingung untuk memulainya. Saya bingung. Baca bismillah, Bu Ais. Jadi kan kalau ini kan LSU ya. Seharusnya kalau dibilang LSU tuh apa ya? Kalau ibaratnya hatinya sekolah gitu. Jadi hebatnya sekolah tuh juga kelihatan dari LSU-nya. Dan LSU ini kan jago banget psikologi ya. Wih, sekat. Nah, itu bisa bikin video-video motivasi. Nggak mesti Ibu yang ada di video itu. Jadi, Ibu dan Bapak tuh bisa ngambil video-video yang ada di, tadi yang saya bilang, di Videvo atau di Pexel. Nah, itu ambil dah tuh yang sesuai dengan kalimat-kalimat motivasinya. Kemudian, itu kan udah tuh videonya udah ada. Misalnya mau pakainya Vlogit nih, tinggal download Vlogitnya, kemudian masukin videonya,
terus rekam audionya dengan voice over, terus ibu ngomong-ngomong deh tuh. Jadi harus udah ada kata-katanya dulu ya, misalnya apa gitu ya. Misalnya sebentar, ini salah satu yang saya buat juga. Tentang corona misalnya saya nih. Bukan, iya benar, misalnya tentang corona gitu ya. Apa gitu kayak bikin kata-katanya terus videonya mendukung dari si wabah corona ini. Misalnya video-video tentang main bersama gitu, atau harus menjaga kebersihan segala macam lah pokoknya gitu ya. Atau tentang di rumah aja, kenapa sih kita harus di rumah aja. Nah itu dibikin dulu tuh kata-katanya, habis itu ibu cari video mendukungnya, karena kan kalau kita bikin video, kita ambil video tapi nggak sesuai kata-kata kan aneh ya. Jadi mendingan dibikin tulisannya dulu, kita buat, habis itu dicari video yang mendukung, download, masukin ke si Flowgit ini, kalau ibu mau nyobain gitu ya, masukin ke si Flowgit ini, kemudian klik audionya. Saya ikut gabung pakai ini kali ya. Terus masukin ke si Flowgit-nya, ibu caranya, bentar. Jadi nanti Flowgit itu ada seperti ini. Dia ada dua, dari kamera atau dari library. Nah library ini maksudnya yang kita udah rekam atau yang udah kita download. Ambillah ya library. Terus kita pilih dah tuh mau video yang mana. Acak lah ya, saya masukin misalnya. Video apa nih ya, saya lupa. Tinggal pilih, habis itu kita masukin. Nanti dia akan seperti ini, ada 2 video. Habis itu kita pilih ketuk yang videonya, lalu tekan audionya, tekan audionya, kemudian saya ganti ke handphone lagi ya. Kemudian udah ditekan audionya, pilih voice over. Nih, voice over. Nah, nanti dia akan ngitung 1 2 3, terus kita mulai ngerekam suara kita di sini. Selesai, jadi deh. Export selesai. Oke, dicoba. Video. Gampang banget kalau pakai Flowgit itu. Nggak perlu repot-repot, dan cuma kelemahannya adalah pasti punya kelemahannya. Ini tuh bentar ya. Dia tuh nggak bisa nambah layer, Bu. Layer tuh apa sih? Layer itu jadi bentar ya. Ini semoga bisa dibuka. Project baru aja deh. Bentar, nih saya share ya. Filmora. Apa yang dimaksud dengan layer? Nah, layer tuh seperti ini nih. Ini layer. Saya bisa nambah layer. Layer lagi, video. Ini namanya layer. Layer ini berguna untuk misalnya gini ya. Dia kalau di Flowgit itu sederhana banget, kalau ini lebih canggihnya gitu. Jadi kalau buat Flowgit insya Allah udah pada paham lah ya. Nanti dicoba-coba aja, terus share boleh ke saya. Kalau ada kesulitan bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nah kalau ini namanya Filmora. Saya pakai ini. Caranya adalah yang pertama adalah mengimport media. Boleh dicoba ya nanti. Ini layer-layernya. Dia berguna untuk apa? Untuk yang canggih adalah, Ibu pernah nggak? Atau Bapak pernah nggak nonton film, dalam satu layar itu ada 4 kotak. Dalam satu layar nih kayak Zoom. Zoom itu kan ada banyak kotak ya? Iya. Ya. Nih kayak ini kan banyak kotak. Nah ini namanya adalah layer. Kayak Pak Wawan nih layer 1. Saya layer 2. Pas Haidan nih layer 3. Bu Widya Rahmah layer 4. Bu Olivia, salam kenal Bu. Ini layer 5. Nah dalam satu frame ini bisa banyak kotak-kotaknya karena banyak layernya. Itu. Jadi kayak ibarat orang ngasih, terus yang sebelahnya nangkepin gitu.
Nah, itu namanya 2 layer. Itu serunya kalau kita pakai laptop dan menggunakan Wondershare Filmora. Karena ini mirip-mirip sama Adobe Reader Adobe Filmmaker. Adobe Photo buat ngedit videonya namanya Adobe, itu mirip-mirip lah sama si Filmora ini. Semoga nggak puyeng ya. Saya takut pada Kalau belum ngomongin praktek, apa sih. Nah ya, saya praktek ya Bu Filmoranya. Siap? Ada suaranya. siap. Suara doang. Oke. Saya ini audio, Bu. Jadi kalau sepi gitu ya, gimana gitu kayaknya belajar. Udah hati tuh. Kita Jadi ini mendengarkan saya bagus yang gitu. iya. Bu, Ya. benar pada denger, cuman sayanya aja, Bu. Nah, jadi yang pertama adalah kita buka nih aplikasi si Filmora ini, kemudian kita import. Kan import ya, Bu, berarti memasukkan. Import media file. Nah, kita udah punya nih medianya. Yang mau saya edit ini aja deh, bentar ya. Video yang udah saya buat. Saya sedang melakukan ini, kok nggak bisa sih, yang salah, ini, terus saya harus siapin ini, oke, kita open, teng, masuklah dia 4 file. Tuh, gampang ya. Tinggal masukin karena kita udah punya datanya. Wah, ada satu yang ketinggalan sebentar. Ini. Saya lupa masukin. Biar saya ntar tinggal lanjutin. Kemudian, kan kita udah dapet nih bahan-bahannya. Yang kedua, biar kerjanya nggak 2 kali atau pusing, kita harus punya data. Yang pertama bagian apa yang ditaruh di layernya nih di sini. Yang pertama tuh apa, yang kedua apa, yang ketiga bagian mana tuh harus punya catatannya supaya nggak kerjanya berkali-kali. Nah, saya punya catatannya. Yang pertama itu udah pasti adalah yang itunya mana? Bentar ya, Bu. Ketinggalan lagi nih. Ini buat depannya si video. Ini kita masukin nih, set, match to media. Nah, ini kita cobain, hidup nggak dia? Nih ya, berarti sudah hidup ya. Kemudian yang kedua, kita masukin adalah judul dari video kita. Judulnya kita ambil dari title ini nih. Ini title ya. Title ini udah banyak pilihan. Kalau saya pilih opener dulu juga buat pembukaannya. Kalau yang lainnya harus download dulu. Saya pakai yang sederhana aja, yang langsung saya pakai aja. Ini opener, terus kita bisa edit. Klik aja di situ. Nah, ini langsung kebuka. Nah, di sini kita mau tulis apa nih di sininya? Nih ya. Misalnya DIY mainan anak. Terus ininya di rumah aja misalnya gitu. Atau kreasi bersama Cikgu. Kreasi bersama Cikgu. Wah, kegedean nih, bisa diatur, Bu. Ini kayak PowerPoint ya. Tinggal disiap-siapin. Nah, gitu. Nah, ini kan nggak ada musik pendukung nih, sepi ya, begini doang. Tuh, ya, sepi, nggak kedengeran ya, ya udah pura-pura denger aja deh. Kemudian, kan udah oke.
Kemudian kita masukin ya ada audio sebenarnya, cuman saya kurang suka ya. Jadi saya masukin audio yang udah saya pilih sendiri, band sound. Ini kita tinggal masukin aja ke yang bagian musik nih. Ini ada kan gambarnya ya. Jadi ada gambar video di pojok kiri bawah, coba Ibu perhatikan. Di situ ada gambar video, ada gambar audio. Dia akan, si musik ini akan pergi ke tempat yang, kalau musik ya pergi ke tempat musik, kalau video dia akan pergi ke tempat video. Gitu. Jadi Ibu nggak usah takut si musik kemana ini larinya gitu, takutnya ya nyari-nyariin. Ini biar kelihatan nih, ini musik. Musiknya juga bisa kita atur dengan cara klik di musik. Mungkin dicatat aja ya. Klik di musik. Kemudian, ini udah keluar nih ya, audionya bisa kita atur-atur. Tuh, mau aturnya mau kenceng atau mau pelan, syahdu gitu misalnya. Kemudian, udah template awal iJack, kemudian yang kedua adalah si judul, biar apa ya, ibaratnya tuh kayak kalau misalnya video saya nih, saya buat setiap video saya itu awalannya pakai background hijau aja, jadi orang ketika ngeliat itu ingetnya sama saya gitu, itu videonya saya, punya inilah kekhasan gitu ya. Nah, kemudian, ini kan udah nih, oke ya. Kemudian yang mau kita masukin yang mana videonya? Yang pertama. Nah, yang pertama adalah ini. Nah, ini masukin ke sini. Kita cek lagi. Wah, ada yang foto-foto nih. Nah, ini kan saya ceritanya awalan saya lagi main-main, terus pura-puranya ada anak-anak, mau tahu nggak ini permainan apa gitu. Jadi kayak speak awal-awal gitu sebelum kita membuat si permainan itu. Udah, kemudian saya tambah video track satu lagi supaya saya bisa masukin. Cara nambahnya gimana? Ini ada tombol tambah. Nih ya, ada tombol tambah di sini, bisa nambah-nambah sesuka hatinya. Layer bisa digabung, gimana caranya? Nanti dulu ya, satu-satu. Nah, ini kemudian kita masukin logo iJack-nya. Kita jalanin. Nah, ini gede banget. Lihat ya. Ini kan gede, bentar. Tuh, ini kan besar ya, besar banget gitu, nutupin muka. Nah, ini bisa diatur. Diklik, kita kecilkan. Terus kita taruh di pojok kiri atas. Salah data saya, salah pencet, maaf. Bentar, saya pindahin dulu. Nah, ini seperti ini ya, diatur, udah kan? Udah jadi. Nah, ini buat si logo iJack-nya, dia harus ada di layer pertama. Kenapa di layer pertama? Supaya dia yang jadi nomor 1, jadi kelihatan. Kalau ditaruh di layer ketiga, hasilnya begini. Tuh, nggak kelihatan ya? Jadi harus di layer pertama nih. Ini urutannya seperti ini ya. Yang paling atas, bukan yang nomornya ya, tapi yang paling atas layernya. Jadi dia ada di sini. Ini kelebihan kalau ngedit pakai laptop gitu. Jadi banyak layernya dan kita bisa masukin bareng gitu. Nah, kita tinggal edit-edit, kemudian mau nambahin seperti kalau di kayak di PowerPoint itu kan ada transisi, ada efek. Di Filmora ini juga ada transisi, efek. Nah, ini berguna untuk kalau transisi itu bikin jadi kayak seperti ini.
lewat kereta pesawat. Bentar ya, ini seperti ini jadinya nanti. Kelihatan nggak? Nggak ya? Bentar, saya ulang lagi. Nah, jadi smooth gitu. Orang ngelihatnya dari si judul ke videonya. Yang saya unstabil nih. Begitu Ibu dan Bapak. Terus efek ini berguna sama tinggal pencet-pencet aja, cari-cari tahu. Ini efek nih buat kayak di foto-foto ya. Jadi ngubah si gambar kita jadi kayak misalnya nggak ada sinyal, mau bikin seperti itu atau kayak semut di TV, nah itu bisa. Suara-suara tinggal cari di YouTube, di Google banyak, mau tahu sebanyak apapun orang-orang di YouTube itu baik-baik, di sana mereka suka sharing ilmu ya. Kalau kitanya mau cari tahu sih, saya juga belajarnya pertama kenalnya juga ikut pelatihan membuat video, abis itu suka, terus cari-cari tahu di YouTube sih lebih banyaknya, karena kalau ikut pelatihan lagi video-video yang lebih hebat lagi itu bayar. Dan saya sudah menikmati dengan seperti ini aja, nanti insya Allah belajar lebih dalam lagi. Gitu, ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah. Boleh Bu Silka, kalau ada pertanyaan semoga bisa jawab. Saya mau nanya. Asik. Ciku, kalau misalnya yang Filmora itu jadi dia free gitu ya di Google gitu, download biasa? Iya, betul. Dan yang pasti dia tuh nggak pakai internet. Jadi dia nggak butuh kuota untuk ngejalanin aplikasinya. Gitu, Bu Silka. Oke, untuk Tapi kita download dulu berarti ya? Iya, download dulu. Kayak kita di HP kan kalau mau punya aplikasi itu kita harus download ya. Paling dia masuk ke ruangnya gitu, terus setiap kalau udah selesai, pesan saya kalau setiap selesai project, udah selesai gitu, maksudnya udah tampil di YouTube, itu project dihapus aja, jangan disimpan karena ngeberatin si Filmora ini. Ya Pak. Jadi pastiin udah bagus gitu. Pasti bisa lah, saya yakin semua pada bisa lah. Ya, dicoba dulu. Yang penting dikuatin niatnya. Aduh, yang penting dikuatin niat. Bu Erna, semangat ya Bu Erna. Mana Bu Erna nih? Bu Erna, mana sih? Nggak kelihatan mukanya nih Bu Erna. Nah, Bu Erna semangat ya. HP-nya apalagi tambah canggih Bu Erna. Cakep dah ntar videonya. Iya, kayaknya ngajuin HP ganti Cina. HP nih. Enggak HP Bu, Cina saya bisa ya? saya bisa HP Cina, Amerika, Memorinya. Mesir, Indonesia juga bisa. Kalau memori itu jadi video yang mau kita rekam, yang video-video yang banyak kita simpen dulu ke laptop atau ke komputer kita. Terus habis itu buat video yang mau kita pakai, misalnya mau pakai HP gitu yang editnya, ya udah itu aja yang ada di HP, karena nanti kan kita mau nge-export ya. Export tuh maksudnya ibaratnya kayak ngerender tuh bahasanya apa ya? Kita udah bikin satu jalur, udah semuanya mulai dari awalan, terus kita masukin judulnya, kita masukin video-videonya, udah ada musik, udah komplit gitu, tinggal diikat. Nah, itu iketannya bernama ekspor. Nah, untuk nge-ekspor itu dia butuh ruang lagi, ibarat video yang udah jadi gitu. Jadi harus butuh ruang, jangan sampai pas udah jadi nih, terus dia pengen ngeiket, ruangnya penuh gitu. Pengalaman sih gitu, ya maklum ya. Alhamdulillah Bu, dengan menggunakan ini saya bisa membuat video yang banyak.
Ya, Intinya mah semangat. niat dan menggunakan alat-alat yang sederhana. Saya nggak nyaranin, maksudnya saya kan juga nggak bilang ya beli yang harganya jutaan gitu. Enggak, ini cuma 25.000. Mic ini 10.000 nih, mic ini. Udah, itu doang saya. Kekuatan. Ya, mungkin Insya yang Allah lain ada sih, yang mau saya nanya. yakin sih bisa. Ada yang nanya, Kek? Apa ya? Erna mungkin atau Bu Heni, Bu bingung. Heni. Bingung ya, Bu? Enggak. Si Gwiner. Enggak sih. Penasaran pengen nyoba. Oh, mantap. Iya, Bu Ais. Ya, di HP tuh sebenarnya udah banyak Aplikasi. ya video ya, terutama kegiatan anak gitu ya, dari mulai kadang ya itu kekurangannya ngegabungin video itu tuh. Saya pengen kayak bikin slide aja masih belum bisa gitu tuh. Itu gimana caranya? Jadi Ngegabungin Bu Ais kan Bu Ais videonya ini kan itu. sebenarnya Bu Ais kan bahannya udah banyak ya berarti ya. Iya nggak sih? Udah banyak kan Bu Ais berarti? Aduh. Halo? Putus-putus Bu Ais. Iya, suaranya putus-putus ya? Saya nyampainya putus-putus gak Bu? Halo? Nyimak dulu nanti dicoba insya Allah. Iya Bu Nur Hasanah Ulfanisa. Semangat. Jadi untuk video yang banyak, Ibu tinggal buat aja tuh Bu. Kayak kan setiap video yang Ibu buat pasti ada temanya ya. Mana Bu Ais? Jadi Ibu satuin tuh satu tema gitu. Misalnya video tentang anak-anak lagi ngapain. Nah itu disatuin gitu. Atau kegiatan selama semester 1. Nah, itu dijadiin tuh satu. Terus Ibu udah dapat video-videonya mana aja yang dipilih. Ibu lihat dulu tapi ini udah dapat videonya terus Ibu lihat hasil videonya bagus apa enggak. Kalau nggak bagus nggak usah dimasukin. Kemudian yang bagus-bagus aja, saya yakin sih banyak yang bagusnya. Habis itu Ibu cari musik yang mendukung. Karena walaupun itu ada suara, tapi akan lebih cantik kalau pakai musik. Gitu. Kayak misalnya musik pendukungnya udah dicari, udah dapet nih yang sesuai sama si video-videonya, udah dapet itu, udah masukkanlah. Misalnya Ibu mau ngedit pakai Vlogit, ya udah tinggal masukin videonya, masukin musiknya, selesai. Di Vlogit ini juga ada buat pakein depannya gitu, maksudnya judul, thumbnail-nya. Thumbnail itu apa sih? Pokoknya buat awalan gitu ya. Dia punya gitu aplikasinya di situ. Nanti tinggal dicoba-coba aja sih. Ke orang dewasa insya Allah gampang bikin, maksudnya ngedit-ngedit pakai aplikasi. Yang penting intinya mah udah insya Allah bisa lah kalau saya mah. Dan yang paling penting adalah niat. Karena semua datang dari niat pelakunya. Waspadalah. Gitu ya, Pak Rizky Setiawan ya. Gimana Pak? Enak banget belakangnya kasur. Saya jadi pengen bahan, tapi belum jam 2 ya. Jadi sugesti nih Bu Wah, Ina. udah dong, boleh pulang dong nih, udah jam 2 nih. Ya. Kemarin saya absen jam 2 belum tuh. Oh, belum ya? Iya, emang kekuit tadi. Jadi Saya jam kecepatan. 4. Nggak apa-apa, Pak. Saya jam 4. Pak Ivan ada di sini. Oh, saya lupa. Ya, selanjutnya pertanyaan berikutnya Bu Erna Kusri Winarsi. Nggak mau nanya apa Bu? Satu Bu lagi Nur Bu Hasanah. Inar. Kenapa? Iya Bu Heni, silakan. Ya, saya tuh kan banyak punya foto ya, foto-foto anak-anak, video tidak seberapa. Nah, gimana bisa nggak foto ini kita jadikan jadi video yang menarik gitu? Bisa Bu. Bisa. Nih contohnya ya. Jadi di Filmora ini kita bukan cuma bisa masukin si video, share, bentar, saya hapus dulu deh ini ya. Ini hapusnya tinggal klik, habis itu hapus.
kita juga bisa masukin si foto import dulu ya, karena tadi nggak ada foto. Jadi sebentar saya naikin dulu. VoiceOver ini ada foto. Ini foto, kemudian mana lagi? Kan ini menggabungkan banyak foto ya. Bentar ya, udah banyak. Ini kemudian bentar. Saya ambil dulu foto. Saya ambil foto. Nah, ini menggabungkan banyak foto ya, Bu. Ini masukin sini, Ibu atur dia berapa menit durasinya. Tinggal Ibu mau panjang atau mau pendek-pendek aja. Masukin aja, tinggal masukin. Maaf ya. Jadi memanfaatkan apapun lah nih ngerjain ini. Dan udah deh. Tuh, ntar. Tuh. Ini bikin jadi ya. Ada dari video ya, stop motion. Saya belum pernah nyobain sih. Stop motion itu jadi seperti video, cuman itu kumpulan foto gitu. Stop motion jadi motonya kalau ibu melangkah, ibu melangkahnya satu foto, langkah lagi ke depan foto, langkah lagi foto, terus dikumpulin, masukin ke dalam ini, terus dijalanin seperti kayak jalan, padahal itu kumpulan foto gitu. Jadi ibu tinggal masukin aja videonya. Nah, ada juga di sini tuh namanya split screen. Split screen itu seperti ini. Split itu kan kayak orang berdiri terus kakinya dilebarin gitu ya, split ya. Bukan ya. Nah, ini dalam satu posisi ada dua gambar seperti itu. Ya. Cikgu maaf, yang dimasukin foto dulu apa backsound-nya dulu? Yang dimasukin tuh foto dulu apa backsound dulu? Boleh foto nih kalau mau yang dikasih mana aja, kalau mau dikasih lagu gitu loh biar menarik. Masukin, tapi udah dapet musiknya belum? Musik yang sesuai udah ada. Jadi ya terserah mau masukin musiknya dulu, mau masukin videonya dulu, karena kan dia beda layer. Ini kalau yang foto kan di layer 2, kalau yang musiknya tuh di layer 1. Di layer 1. Nih yang ini nih. Di layer keempat. Jadi dia beda tempat. Yeah. Gitu. Bentar ya, saya mau contohin dalam satu layer tuh ada banyak. Bentar lupa saya add. Hapus. Nah, ini namanya dalam satu layer ada 2 gambar ya. Nah, ini ngambilnya dari split screen. Nah, ini kita masukin sini, disatuin, kemudian kita tinggal klik aja. Klik ke medianya. Nah, misalnya ini, kita masukin ke sini. Nah, tinggal diatur aja. Terus, ini berlaku juga buat video. Terus klik. Kayak di collage gitu loh. Kayak disatuin. Tinggal masukin sini. Nah, ini jadi satu layar tuh ada 2 gambar. Ini ada aplikasinya di Filmora seperti ini. Tinggal atur-atur aja, Bu. Ini saya kayaknya karena belum makan jadi agak jadi curhat. Pokoknya gitulah ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Saya mau kasih tahu, saya lupa nih, ada satu hal yang kalau misalnya kita udah ngerekam, terus kita ternyata rekaman kita tuh ada salah ngomong gitu, kan nggak mungkin take ulang, kita lanjutin aja rekaman kita kan udah capek misalnya, udah dalam satu video itu dalamnya tuh ada yang salah gitu. Ada cara memotongnya, jadi kita masukin videonya. Bentar, kok
Kok nggak mau ya? Oke dulu. Oke. Di-cut gitu ya. Ini dimasukin dulu videonya. Misalnya ada bagian yang salah, nih kita putar dulu ya. Nah, ini kan misalnya ada yang salah nih. Stop. Habis itu kita pakai gunting ini nih. Mau di bagian mana salahnya? Misalnya yang dari depan sampai bagian ini salah. Kita pakai gunting ini, klik. Nah, dia akan menjadi dua seperti ini, dua bagian. Kok tahu dua bagian? Karena dia bisa dipisah tuh. Tadinya kan dia satu kesatuan, ya. Terus terpisah nih. Terus kalau mau buangnya nih yang salah gimana? Buangnya, klik video yang mau dibuang, klik. Kemudian ini kan udah diklik ya sama saya, warnanya hijau nih. Kemudian saya pencet delete, hapus. Udah. Begitu. Lalu buat logonya kok tiba-tiba menghilang? Iya, karena nggak saya panjangin. Jadi logonya harus ditarik. Jadi ketika apapun dia akan tetap ada. Jadi kayak ya kelihatan kayak di TV-TV gitu. Terus misalnya ibu mau kasih nama gitu ya. Ketahuan jilbabnya sama yang ini. Mau kasih nama si pengisinya, ini ada di title lagi. Lower third di sini. Ini lower. Ini kayak kalau di berita-berita itu kan ada nama siapa gitu, terus dia apa gitu kan. Nah, ini ada di sini. Kita tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Nih, masukin ke sini. Salah. Maaf. Ini di sini. Maaf ya. Klik. Ini mana sih? Nggak dapet. Saya grogi. Oh, dia di luar. Sebentar ya. Oh, jadi kita masukinnya. Jadi lupa ya saya ya. Pokoknya di sini ada, terus klik, terus kita mau tulisin namanya siapa gitu ya, Cigu Inar. Enggak, walaupun itu punya ID, saya nggak pakai nama Syamsinar, soalnya sering disangkanya bapak-bapak gitu. Begitu, ibu-ibu. Enggak, Syamsinar tuh laki-laki katanya. Dah, itu sih. Samsidar, Bu, yang laki-laki, Bu. Oh gitu ya. Saya sering dipanggil Bapak Syamsinar gitu. Ya, begitu Ibu Silka dan Ibu dan Bapak guru-guru LSU yang bisa saya share. Kalau ada pertanyaan mungkin jadinya saya bisa jawab lagi. Kalau nggak ada, ya alhamdulillah. Berarti antara dua, yang pertama paham, yang kedua bingung. Selamat mencoba. Winner, saya tanya dong, Winner. Iya, Pak Rizky Setiawan. Daripada bingung ya, Pak. Mendingan nanya, Pak. Iya, benar. Biar agak lama kita ketemunya. Asik. Bisa aja. Bu. Iya, Pak. Untuk mendukung kita memasukkan video-video tersebut, resolusinya itu pengaruh nggak? Resolusi dari gambarnya gitu. Jadi kan maksud saya itu takutnya kalau kita videonya itu nggak maksimal gitu resolusinya ya, nanti hasilnya bakal jadi jelek gitu, pecah gambarnya, ngeblur ya. Pengaruh nggak Bu itu, Bu? Iya Pak, sangat mempengaruhi. Kalau sebentar saya share lagi nih. Jadi kalau di sini tuh mana ya dia? Saya lupa.
Oh, di sini di file kita bisa ngelihat yang namanya preference ini nih. Saya nggak tahu artinya apa ya, yang jago bahasa Inggris coba tolong diartikan. Preference ini klik, dia tuh akan ngaruh berakibat nih kalau misalnya pakai Filmora ini, dia jadi kayak orang patah-patah gitu loh ngomongnya. Kayak gitu-gitu kalau resolusinya ketinggian. Jadi di preference ini kan ada banyak bagian nih. Nah, saya klik performance. Nah, performance ini kita pilihnya yang 1920 kali 1080 aja. Karena rata-rata kayaknya HP udah sebenarnya tinggi ya. Kan ada yang tinggi nih. Ini dilihat aja dari kualitas videonya, dia ada banyak pilihan, tinggal Jadi kita klik. ngecek Nah, itu dulu ya. Saya pakainya yang 1920. Ya, makanya kan tadi ada tulisannya media not match gitu. Nah, media not match itu dia akan menyesuaikan si videonya. Jadi kalau videonya terlalu kualitasnya HD banget gitu ya, HD banget, ke kualitasnya HD, ini kayak Zoom ini kan pakai kualitasnya HD, makanya gambarnya tuh bagus gitu ya. Ganteng-ganteng. Audionya cantik, HD, videonya HD, terus kuotanya jadi banyak kalau pakai Zoom karena audio dan videonya kualitasnya HD. Nah, kalau kita tinggal ikutin, kalau saya nih milihnya yang 1920 kali 1080 aja nih, Pak. Gitu ya. Supaya dia hasilnya tuh smooth, enggak tiba-tiba di jalan kok ini suaranya videonya udah jalan, suaranya kok baru datang gitu. Videonya udah ke si menteri kok suaranya masih di pembukaan gitu. Nah, itu karena enggak sinkronnya antara video sama kekuatan Filmora ini. Gitu, Pak. Jadi kita tinggal diedit, bukan diedit ya, diatur gitu, diatur di dulu ya. si performance-nya, preference. Jadi jangan lupa klik file, terus klik preference, terus pilih performance. Pilih performance, terus pilih 1920 kali 1080. Apa ya resolusinya? Resolusi. Kemudian klik OK. Sebelum memulai ya, biar si videonya tuh dulu ya, Bu, ya. Lancar, betul. Nah, kalau udah selesai, nanti tinggal jangan lupa cari dimatiin si watermarknya. Nanti saya kasih tahu link buat cara ngapus watermarknya ya. Karena kalau dijelasin dia butuh diaplikasin dulu, di-download dulu si Filmora-nya biar bisa langsung di aplikasi. Gitu. Terus kemudian kalau udah selesai langsung ekspor. Kemudian tunggu ngerender. Kalau dia semakin lama videonya berarti ngerendernya semakin lama. Kitanya sabar, beristighfar biar cepet. Kemudian jadi deh kita tentuin mau tempat si videonya di mana. Jadi nanti nggak bingung gitu nyarinya. Itu aja sih 2 aplikasi yang bisa saya share. Yang pertama Vlogit, yang kedua adalah si Filmora. Keduanya sama-sama mudah.